Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai rangkuman materi tema 6 subtema 2 untuk kelas 3 SD atau MI. Mari kita simak materinya bersama-sama dengan teliti ya. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia dengan subpokok bahasan sumber daya energi. Sumber daya energi di bumi beragam bentuknya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Adapun sumber daya energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi sinar matahari. Energi sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut dengan PLTS. Yang kedua, ada energi air yang mengalir. Dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga, ada energi panas bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Yang terakhir ada energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu yang disebut dengan PLTB. Pada video telah ada gambar PLTS, PLTA, PLTG, dan PLTB. Diamati ya. Setelah mengetahui sumber daya energi, nah sekarang kita harus mengetahui perubahan yang terjadi pada energi. Perubahan energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Adapun perubahan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, di sini ada setrika listrik dan rice cooker. Tentunya masih banyak lagi ya contoh-contohnya, nanti bisa disebutkan sendiri. Kemudian yang kedua ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh perubahan energinya yaitu pada lampu pijar. Di rumah masing-masing ada lampu pijar kan? Selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energinya yaitu pada kipas angin dan blender. Perubahan energi listrik selanjutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energinya terjadi pada TV dan radio. Selain terjadi perubahan energi pada energi listrik, ada juga perubahan energi lainnya. Di sini contohnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energinya terjadi pada kompor gas dan lampu portable. Kedua, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contoh perubahan energinya yaitu pada makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi dan dapat melakukan aktivitas. Perubahan energi selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi cahaya. Contoh perubahan energinya yaitu pada lilin yang dibakar. Perubahan energi selanjutnya yaitu perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contoh perubahan energinya yaitu terjadi pada roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas untuk menghidupkan mesin. Dan yang terakhir ada perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contoh perubahan energinya terjadi pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa saja perubahan energi yang terjadi pada benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita tadi sudah belajar mengenai sumber energi dan perubahan energinya. Sekarang kita harus tahu bagaimana cara menghemat energi tersebut. Adanya energi sebagai pendukung kehidupan manusia perlu kita hemat supaya tidak cepat habis. Adapun cara untuk menghemat energi adalah sebagai berikut.
Salah satunya yang pertama yaitu menghemat air. Kita dapat melakukan menghemat air dengan cara menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci baju. Untuk menyiram halaman rumah bisa menggunakan air bekas cucian. Yang kedua, contohnya yaitu menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu saat siang hari dan mematikan kipas angin apabila tidak digunakan. Alat elektronik yang ada di rumah yang apabila sudah tidak digunakan sebaiknya segera dimatikan supaya menghemat energi listrik. Bisa kan melakukannya? Contoh lainnya yaitu menghemat bahan bakar. Bahan bakar itu biasanya digunakan sebagai alat transportasi seperti motor, mobil yang ada di rumah kalian masing-masing, apapun itu jenis transportasinya. Nah, cara yang mudah untuk menghemat energi bahan bakar yaitu dengan cara menggunakan transportasi umum dan bersepeda jika jarak tempuh dekat. Nah, dengan menghemat energi, kita telah melaksanakan kewajiban dan menjamin hak orang lain untuk menggunakan energi. Materi selanjutnya yaitu PPKN dengan subpokok bahasan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi merupakan salah satu hak yang dapat kita peroleh dari alam. Untuk itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat alam yang telah memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya dipelihara, serta diawasi dengan baik agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat ulah manusia yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana ya kewajiban kita? Caranya dengan apa? Dengan menanam pohon, dengan tidak membuang sampah ke sungai, sehingga air yang ada bisa kita manfaatkan sebagai kehidupan sehari-hari. Nah, hak kita terhadap lingkungan yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh alam. Namun, penggunaannya harus kita batasi ya, supaya tidak cepat habis. Materi yang selanjutnya yaitu matematika dengan subpokok bahasan menghitung lama waktu. Mari kita perhatikan dulu contoh 1. Pukul 5.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, kita perhatikan ya, mana waktu yang lebih banyak, pukul 5 atau 5:30 menit. Ya benar, jawabannya yaitu yang lebih banyak waktunya, yaitu pukul 5:30 menit. Kalau begitu, yang banyak dulu kita dikurangi dengan waktu yang lebih sedikit. 05.30 dikurangi 05.00. Kita kurang ya. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 0, 3. 5 dikurangi 5, 0. Dan 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Nah, jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Bisa kan? Mudah? Nanti kita coba pada soal-soal yang ada pada buku. Selanjutnya, kita perhatikan contoh yang kedua. Ayah pergi bekerja pukul 7:30 menit. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00 atau pukul 6. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam pekerjaan adalah, nah, sekarang kita hitung 18.00 dikurangi 7:30 menit. Nah,
Pada jam 18.00 diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Sehingga 1 jam itu kan 60 menit. Jadi menghitungnya begini. Tadi kan diambil 1 jam, jadi 18 menjadi 17. Dan 60 menitnya diperoleh dari satuan tadi sudah diubah menjadi 1 jam, yaitu 60 menit. Jadi boleh dituliskan 17.60. Ingat ya, ini hanya untuk menghitung saja, tidak ada jam 17.60 ya. Nah, kemudian kita kurangi dengan awal waktu ayah pergi bekerja, yaitu pukul 7.30. Sekarang kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, 3. 7 dikurangi 7, 0. 1 dikurangi 0, 1. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Mudah kan? Nanti bisa dipraktekkan, dicoba pada contoh soal yang ada pada buku ya. Oke, bisa kan? Masih dengan materi menghitung lama waktu, ini adalah contoh ketiga. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8:30 menit. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Jawabannya bisa dilihat seperti pada video. Mari kita simak ya penjelasannya. Tadi yang pertama, Bunia berangkat pukul 8:30 menit. Sedangkan lama di pasar yaitu 45 menit. Kita bisa menambahkan pukul berangkat dan juga lama di pasar. Untuk penulisan 45 menit dapat kita tuliskan dengan 00.45. Mari kita jumlahkan seperti apa yang terdapat pada video. 08:30 menit ditambah 00.45 menit. 0 ditambah 5 yaitu 5. 3 ditambah 4, 7. 8 ditambah 0, 8. Dan 0 ditambah 0, yaitu tetap 0. Nah, sekarang 8:75 menit. Nah, sekarang kita pisah dulu. Pukul 8 dan 75 menit. Pukul 8 ditambah 75 menit bisa kita jabarkan menjadi 60 menit tambah 15 menit. Sehingga pukul 8 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Pukul 8 jika ditambah 1 jam menjadi pukul 9. Ditambah sisanya 15 menit. Nah, jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9:15 menit. Jika digambarkan jarum jam sebagai berikut, seperti digambar. Jarum pendek menunjuk angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 3. Mudah kan cara penyelesaiannya? Nanti bisa dicoba pada contoh soal yang ada pada buku. Materi yang terakhir yaitu SBDP dengan pokok bahasan dinamika tari. Dinamika pada tari dapat terjadi karena adanya variasi atau perubahan gerak pada sebuah tarian. Gerakan pada tari singkat bervariasi. Salah satu contoh dinamika pada tari adalah adanya gerak cepat dan gerak lambat. Contoh gerak cepat adalah berlari seperti pada tari kelinci. Contoh gerak lambat adalah gerakan berjingkat atau langkah pelan. Nanti kita bisa praktekkan pada tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bu Ajeng ya. Demikianlah yang dapat Bu Ajeng sampaikan. Terima kasih semuanya sudah menyimak materi pada tema 6 subtema 2. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik.
Dan apabila masih bingung dan masih belum bisa memahami materinya, bisa dibaca berkali-kali ya, atau langsung nanti ditanyakan kepada Bu Ajeng. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!